Shalom, selamat tahun baru tahun 2022. Kita sudah masuk ke dalam tahun yang baru, tahun yang diberikan kepada kita oleh Tuhan. Oleh karena itu saya berikan judul khotbah ini, Pertumbuhan Rohani pada tahun 2022. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hambamu, sensor tuturkan sikap hambamu, sehingga hambamu menjadi juru bicaralah. Dan tolong setiap kami yang mendengar dan menontonnya, semua kami dibimbing oleh Roh yang sama. Berbicara kepada kami lewat lidah hambamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pertumbuhan rohani pada tahun 2022 yang saya ambil dari 2 Petrus 1 ayat 3-7. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara, dan kepada kasih akan saudara kasih akan semua orang. Nah, saya mengambil dari internet tentang tangga-tangga ini. Faith, iman, kemudian ditambah dengan virtue, kebajikan, tambah dengan knowledge, pengetahuan, tambah dengan self-control, kontrol diri, kemudian steadfastness, yaitu ketekunan, kemudian godliness, kesalehan, kemudian brotherly affection, kasih akan saudara, dan itu yang terakhir adalah agape, love, kasih akan semua orang. So sekalian, kita melihat suatu hal yang penting sekali, setiap makhluk yang hidup pasti bertumbuh. Makhluk yang hidup pasti bertumbuh. Yang sudah nggak ada pertumbuhan, pasti makhluk itu sudah menuju kepada kematian. So sekalian, ini suatu hal yang kita perlu pahami. Setiap makhluk yang hidup pasti bertumbuh. Jikalau iman kita pada tahun yang baru ini mau bertumbuh, biarlah kita bertumbuh dalam Tuhan. Bertumbuh yang sesuai dengan petunjuk firman Tuhan. So sekalian, dalam pertumbuhan rohani ada aspek ketidaknyamanan. Oh pasti itu. Dalam pertumbuhan rohani ada aspek ketidaknyamanan. Ada harga yang harus dibayar, harga, ya. Count the cost, kata Tuhan Yesus. Hitunglah biayanya. Biayanya bukan dalam pengertian uang, tapi pengorbanan. Ya, ambil contoh, ini contoh yang simple saja, harus bangun pagi. Untuk apa? Supaya setiap hari perlu ada waktu untuk disiplin diri. Mendisiplin dalam hal apa? Dalam persekutuan dengan Tuhan. Mengorbankan hobi nonton, karena sudah waktunya untuk berdoa, untuk baca firman, kita korbankan hobi nonton, kemudian kita perlu tegakkan disiplin rohani. Demikian juga dengan pelakuan, dengan sikap kita dalam pertumbuhan rohani kita pada tahun ini. Puji Tuhan. Ya. Yang pertama, pertumbuhan rohani dimulai dengan iman. Kalau tanpa iman mana bisa ada pertumbuhan rohani? Iman, pistis itu. Jadi pertumbuhan rohani dimulai dengan iman. Iman itu teramat penting. Ibrani 11 ayat 6. Iman itu teramat penting. Ya, dikatakan Ibrani 11 ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Makanya sangat penting sekali. Kalau kita nggak punya iman, kita nggak bisa berkenan di depan Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Iman itu teramat penting. Ya. Cuma iman itu letaknya dalam hati, sehingga nggak bisa dilihat oleh manusia. Hanya Allah yang bisa melihat. Sekalian, hanya buah iman. Buah iman itu perbuatan kita. Itu bisa dilihat oleh manusia. Iman dalam hati nggak bisa dilihat oleh manusia, hanya Allah yang bisa lihat. Tapi buah iman atau perbuatan kita bisa dilihat oleh manusia. Terus sekalian, iman atau pistis itu artinya fidelity, kesetiaan. Setia pada apa saja yang Tuhan firmankan, baik perintah dan janjinya. Seperti bapak orang beriman itu Abraham. Dia setia pada janji Tuhan. Walaupun baru digenapi 25 tahun setelah Tuhan berjanji, iman tetap setia. Abraham tetap setia pada janji Tuhan.
Apalagi Tuhan kita, dia Allah yang sungguh setia. Manusia seringkali nggak setia, tapi Allah tetap setia. Ya, fidelity, iman, pistis, itu artinya setia pada apa saja yang Tuhan firmankan. Ya. Iman harus didasarkan pada firman Tuhan, bukan pada jasa, bukan pada janji manusia, tapi firman Tuhan. Bukan pada kesaksian atau penglihatan. Iman kita kalau didasarkan pada kesaksian pribadi seseorang atau kesaksian pribadi kita sendiri atau berdasarkan penglihatan kita, wah, iman kita akan kacau balau. Iman yang kuat adalah iman yang didasarkan pada firman Tuhan yang gak pernah berubah, yang gak pernah bohong. Ya, kesaksian yang benar hanya meneguhkan dan mengaminkan firman. Ini penting. Kesaksian yang benar hanya meneguhkan dan mengaminkan firman. Jika ada kesaksian seseorang yang bertentangan dengan firman Tuhan, ya kita berkata sorry, saya berpegang kepada firman Tuhan saja. Terus kan ini penting sekali. Nah, kalau kita melihat beberapa tahun yang lalu ada satu buku ya yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia, bahkan diterjemahkan ke dalam banyak bahasa yang namanya Heaven is so real. Surga itu sungguh nyata. Ada lagi buku lain 23 minutes in hell, 23 menit di neraka katanya. Itu semua adalah kesaksian. Cuma pertanyaannya, apakah kesaksian yang sudah dibaca oleh banyak orang itu benar di hadapan Tuhan? Benar sesuai dengan firman Tuhan? Dulunya saya pikir benar, tetapi ternyata ada banyak hal yang kita merasa, oh kok begini? Kok begitu? Kok nggak sesuai dengan firman Tuhan? Ya, saya tidak ada waktu untuk membahasnya sekarang, tapi saya kutip satu hal saja ya supaya saudara ngerti. Ada banyak hal yang aneh dalam buku Heaven is so real itu. Salah satunya adalah Cho Thomas, penulisnya itu ya menulis pengalamannya di surga dalam tanda kutip ya, di surga menurut klaimnya dia. Makanya saya bilang tanda kutip surga itu ya. Dia bilang kami berjalan di samping sungai. Saya melihat sungai tersebut berubah jadi darah. Yesus menunjuk, itulah darahku. Wah, aneh ya. Darah Yesus kok dibuang di sungai ya. Darah yang kucurahkan bagi anak-anakku. Itu aneh ya. Kemudian dia bilang, penghentian selanjutnya adalah pantai. Di tempat mana aku perhatikan airnya kotor, berwarna merah. Ya, berwarna darah. Di tepian pasirnya, di tempat di mana telah dibersihkan oleh gelombang, kotor dan berwarna merah. Lalu dikatakan, itu adalah darahku, kata Tuhanku, kata Tuhan kepadaku. Ini satu hal yang sungguh mencurigakan. Apa ini? Buat apa darah Yesus dibuang ke pantai, dibuang ke sungai? Bukankah darah Yesus untuk menghapus dosa kita, menyucikan hati manusia? Kok dibuang ke sungai, dibuang ke pantai? Itu hanya salah satu saja yang aneh. Tapi banyak hal yang aneh lagi yang saya tidak ada waktu untuk menceritakan. Jadi saya kasih tanda tanya 3 kali situ. Terus sekalian, jadi iman kita jangan didasarkan pada kesaksian seseorang. Sebab kesaksian seseorang itu subjektif dan bisa saja keliru. Tapi iman kita didasarkan pada firman Tuhan yang tidak pernah berubah. Dia dulu, sekarang, sampai selamanya. Amin. Ya. Nah, yang kedua. Iman harus ditambah dengan kebajikan dikatakan. Iman, dan yang kedua sekarang kebajikan, yaitu arete. Ya, arete mempunyai arti yang pertama tepat guna, sangat baik. Ya, sekalian, orang yang beriman harus menjadi warga negara yang efektif. Ini penting sekali. Orang yang beriman harus menjadi warga negara yang efektif. Sudah baca saja dalam Mazmur 112 ayat 1 dan 2. Ya, orang beriman harus dapat mendidik anak dan cucu dengan baik. Orang kata aku beriman, tapi anak-anaknya tidak diurus dengan baik, cucunya ya anaknya karena mencontoh orang tuanya yang nggak benar itu, akhirnya cucunya pun juga nggak beres. Terus kan orang beriman harus dapat mendidik anak dan cucunya dengan baik. Terus kalian kita melihat satu contoh. Nah ini yang namanya Richard Louis Dugdale. Richard Louis Dugdale nih hidup tahun 1841 sampai tahun 1883. Dia adalah seorang saudagar dari Amerika, ya. Dia adalah seorang sosiologis juga, ya. Kemudian
pada tahun 1877 dia melakukan satu penyelidikan tentang keluarga, ya. Lalu dia tulis dalam satu buku yang berjudul, nah ini buku itu berjudul The Jukes, keluarga Jukes, A Study in Crime, Pauperism, Disease, and Heredity. Keluarga Juk, satu studi tentang kejahatan, lalu tentang kemiskinan, penyakit, dan keturunan. Menarik sekali buku ini. Sampai sekarang masih dibaca, diterjemahkan ke dalam banyak bahasa dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nah, sekarang ini Dugdale ini mempelajari dua keluarga dibandingkan sama dia. Keluarga pertama keluarga Juk itu. Keluarga Juk itu. Nah, saudara sekalian, Dugdale ini memberi contoh tentang keluarga yang bernama Max Jukes. Dia seorang yang dari kecil udah ateis, hidup tanpa takut akan Tuhan, ya. Kemudian dia menikah dengan perempuan yang gak beriman juga. Ini orangnya, ya. Ini orangnya. Kemudian dikatakan dari keturunan mereka, ini adalah sampai buku itu ditulis, ya. Jadi sudah lama, ya. Dari keturunan mereka dikatakan ada 310 orang jadi orang miskin dikatakan. 150 orang jadi penjahat kriminal. 7 orang jadi pembunuh, 100 jadi pemabuk. Lebih dari separuh perempuan dari jumlah keturunan itu menjadi WTS, wanita tunasusila dikatakan, ya. Kemudian nah 540 keturunannya mengakibatkan negara Amerika rugi $1,4 juta. Nggak main-main sekalian. Itu sampai pada buku itu ditulis oleh Dugdale, ya. Kalau sekarang sudah lama lagi, ya, banyak lagi, ya. Terus kalian kita melihat inilah keluarga pertama, keluarga daripada Jukes itu, ya. Kemudian Dugdale membandingkan yang keluarga kedua, yaitu keturunan Jonathan Edwards. Saudara mungkin tahu siapa Jonathan Edwards, seorang pendeta, ya, yang dipakai Tuhan luar biasa, ya. Dia bilang sampai dia menulis buku itu, Jonathan Edwards punya keturunan luar biasa, ya. Dikatakan nggak ada yang melanggar hukum dari keturunan Jonathan Edwards, ya. Dikatakan lebih dari 100 orang tuh jadi advokat, 30 jadi hakim, ya. 13 jadi rektor, lebih dari 100 sebagai profesor, 60 orang jadi dokter medis, ya. Kemudian 100 orang menjadi pendeta, misioneri, dan profesor teologi dikatakan, ya. Kemudian apalagi 80 pejabat menjadi pejabat publik, 3 wali kota, 3 gubernur, dan beberapa anggota kongres, 3 senator, dan 1 orang wapres pada waktu itu. Sekarang udah bertambah, nggak tahu kita, ya. Tapi pada waktu buku itu terus ada seorang keturunan Jonathan Edwards jadi wapres Amerika yang bernama Aaron Burr, ini orangnya. Aaron Burr. Ya, terus kalian dikatakan 60 penulis menjadi penulis buku terkemuka dengan 135 buku yang bermanfaat. Terus kalian, ini suatu perbandingan yang luar biasa. Perbandingan daripada orang yang ateis, orang yang berbuat jahat, menghasilkan keturunan yang ateis yang berbuat jahat, merugikan banyak orang, merugikan negara, dan mempermalukan nama Tuhan. Tapi ada seorang hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan, menghasilkan keturunan yang luar biasa, menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi banyak bangsa. Puji Tuhan. Haleluya. Di sini kita melihat satu perbandingan yang indah, ya. Kemudian makna kedua, 75 orang menjadi perwira angkatan laut dikatakan, ya, terus kalian. Nah, makna kedua daripada kebajikan itu, arete itu, yaitu keberanian dan keteguhan hati. Itu makna kedua daripada arete. Keberanian dan keteguhan hati. So sekalian, orang yang beriman harus berani. Ada sebagian orang beriman tapi takut menyatakan imannya. Tapi orang beriman sebenarnya harus berani dan teguh hati dalam melaksanakan kebenaran. Berani dalam kebenaran. Bukan berani berbuat salah. Bukan. Berani karena hidup benar. Ya. Orang beriman harus berani dan teguh hati dalam melaksanakan kebenaran. Terus kalian, contohnya siapa? Contohnya dalam kitab Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego.
Abednego yang dimasukkan ke perapian. Ya, tapi kalau kita lihat gambar di situ ada 4, tadinya 3 orang, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika masuk dalam perapian ternyata sang raja melihat kok ada 4 orang. 4 orang seperti anak dewa katanya. Ya memang malaikat Tuhan melindungi hamba-hambanya. Sehingga mereka akhirnya dikeluarkan lagi dan gak ada bau angus sekalipun. Ya Tuhan sudah berkati ketiga hambanya ini, menolong dan melindungi. Kemudian ada lagi Daniel, saudara sekalian. Daniel juga sampai dimasukkan ke liang singa, dan singa-singa yang besar-besar itu diam-diam saja, santai-santai saja, ya, berteman dengan Daniel. Ya, itu semua adalah anugerah Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang berani dan teguh hati dalam melaksanakan kebenaran. Tuhan memperhatikan dan melindungi hamba-hambanya yang setia melaksanakan kebenaran. Puji Tuhan. Ya, terus kalian, ini suatu hal yang penting sekali. Nah, yang berikutnya. Nah, iman itu suatu hal yang penting sekali, harus ditambah dengan pengetahuan, dengan gnosis. Pengetahuan praktis, bukan sekedar teori, bukan sekedar teori, tapi pengetahuan praktis, pengetahuan firman Tuhan yang dipraktekkan dalam hidup sehari-hari. Pengetahuan untuk mengaplikasikan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Bagaimana firman Tuhan bisa diaplikasikan dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam studi, dalam pergaulan. Aplikatif sekali firman Tuhan itu dalam hidup umat Tuhan. Ya. Kemudian kalau kita perhatikan, Allah membuktikan diri sebagai El Shaddai, Allah yang maha kuasa, ya, yang memberi Ishak kepada Abraham, ya, pada usia 100 tahun, dan Sarah usianya 90 tahun. Ya. Pak Sarah dikatakan sudah mati haid, tapi disitulah mujizat Tuhan terjadi. Umur 90 tahun dia bisa melahirkan anak yang pertama, yaitu Ishak, itu anak perjanjian. Terus sekalian, ini suatu hal yang luar biasa. Terus sekalian, kita perlu mengalami El Shaddai itu dalam kehidupan kita pada tahun yang baru ini. Ya, bagaimana Tuhan sudah tolong kami dalam merenovasi sebagian rumah kami, ya. Yang bagian yang depan itu yang kami sudah kami tinggali itu naik semeter 70. Ya, yang bagian belakang bekas kamar anak-anak kami naikkan sementara 70 cm saja. Yang depan garasi kami naikkan 60 cm. Bagaimana Tuhan sudah buka jalan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan pakai GKI Roti Hidup untuk kami mengambil persembahan 10 juta, ya. Tapi kami ternyata setelah kami melakukan renovasi, Tuhan sudah berkati luar biasa. Ya, kami tanya kepada yang melakukan renovasi, kan 400 juta, sekitar 430 juta sekian. Tuhan sudah menolong, tapi Tuhan sudah sediakan kebutuhan kami. Sehingga renovasi tahap pertama sudah selesai dan kami sudah pindah ke tempat ke rumah itu. Puji Tuhan, saudara. Itu kami alami El Shaddai itu, Allah Maha Kuasa. Allah yang Maha Kuasa itu bukan sekedar teori saja, kata orang tidak. Allah Maha Kuasa kami alami. Saudara juga alami kalau saudara bersandar pada Tuhan. Allah yang Maha Kuasa itu bukan sekedar di dalam teori saja, tapi kita alami. Puji Tuhan. Ya, saudara sekalian, ini suatu hal yang penting sekali. Nah, saudara sekalian, kalau kita mendengar firman Tuhan berkata, lawan itu iblis, lawan itu roh-roh jahat. Berdasarkan firman Tuhan kita lawan itu, mereka sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus di atas salib. Nah, kita pun orang Kristen, kalau kita menghadapi orang kerasukan roh jahat, jangan kita lari, jangan kita takut. Hadapi dengan kekuatan, dengan kuasa Roh Kudus. Tuhan Yesus yang sudah kalahkan roh-roh jahat dan iblis di kayu salib. Kita sebagai umatnya dalam nama Tuhan Yesus, segala roh jahat kita tengking, kita usir. Puji Tuhan. Haleluya. Terus sekalian, kami dalam pelayanan kami sudah beberapa kali mengusir roh jahat, menengking. Dan betul, yang kami alami sesuai dengan petunjuk firman Tuhan, sesuai dengan janji Tuhan. Itu saya sampaikan kepada saudara, kita yang beriman kepada Tuhan Yesus, kalau menghadapi orang yang kerasukan roh jahat, jangan lari, jangan takut, tapi berani bersama dengan Tuhan yang sudah kalahkan roh jahat. Kita taklukkan, kita sebut dalam nama Tuhan Yesus, segala roh jahat engkau keluar
pergi ke tempat yang Tuhan Yesus sudah sediakan bagi kalian. Ya, mereka akan pergi. Ya, jadi jangan kita lari. Terus sekarang kita buktikan akan kuasa Tuhan. Ya, kita harus punya pengetahuan yaitu gnosis, pengetahuan praktis, bukan sekedar teori. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Kemudian yang berikutnya adalah yang keempat, penguasaan diri atau egratheia. Egratheia. Terus kalian, penguasaan diri penting sekali. Ya, yang paling sulit dikendalikan tuh bukan orang lain. Ya, tapi yang paling sulit dikendalikan adalah diri sendiri. Diri sendiri. Terus kalian, penguasaan diri itu kita seringkali mengalami kesulitan dan musuh kita yang disebut dengan triple ta. Triple ta, itulah musuh kita. Tahap pertama apa? Harta. Tahap kedua tahta. Tahap ketiga wanita. Nah, kalau wanita mungkin ya pria. Jadi triple ta itu adalah tantangan bagi setiap orang. Ya, ada orang yang kuat dalam hal harta, ya, tapi dia jatuh, dia lemah dalam hal tahta. Ada yang kuat dalam hal harta dan tahta, tapi dia bisa jatuh dalam hal wanita atau pria. Terus sekalian, jadi kita perlu hati-hati dalam triple ta ini dengan kekuatan Roh Kudus. Terus sekalian, ini suatu hal yang penting sekali. Ada orang yang begitu hamba dalam firman Tuhan, ada seorang yang disebut hamba Tuhan, tapi sayang dia jatuh ke dalam dosa seks. Terus sekalian, ada orang yang sangat potensial, tapi kesuksesannya terhambat karena nggak dapat menguasai diri. Siapa itu contohnya? Contohnya dalam Alkitab. Ya ini, seorang bernama Samson ini. Yang sudah dijanjikan Tuhan, ya Tuhan sudah mau pakai dia menjadi nazir Allah. Tapi sayang dia punya kelemahan, yaitu dalam hal seks. Seks kita butuhkan, seks itu baik asal dilakukan dalam konteks keluarga. Dan firman Tuhan berkata apa? Carilah teman hidup yang seiman. Seiman. Cari teman hidup yang seiman, bukan yang tidak seiman. Ya, sekali ini suatu hal yang penting sekali. Nah, kalau kita melihat, ya memang akhirnya Samson tuh ya dicungkil matanya, dan itu kita lihat gambar ini, dia yang meminta, Tuhan tolong saya, tolong aku supaya aku diberikan kekuatan lagi, ya, sehingga dengan sekali dorong, ya, tiang-tiang besar dalam gedung itu bisa roboh dan bisa musuh itu orang-orang Filistin itu bisa ditaklukkan. Ya, memang Tuhan melakukan anugerahnya bagi Samson. Ya, memang betul kekuatan diberikan lagi kepadanya. Ya, akhirnya banyak orang mati karena robohnya itu orang-orang Filistin. Ya, terus sekalian. Tapi sayang, Samson tuh begitu dipakai Tuhan, tapi sayang dia tidak menjaga kesucian hidupnya. Ya, terus sekalian, ini satu contoh dari seorang yang berjasa sekali bagi bangsa Indonesia, namanya Bung Karno. Bung Karno adalah mantan proklamator bangsa Indonesia. Ya, Bung Karno adalah orang yang sangat berjasa bagi bangsa Indonesia. Pernah jadi presiden pertama Indonesia. Luar biasa tuh. Wah, Tuhan pakai orang ini jadi hambanya. Ya, terus sekalian Tuhan bisa pakai seseorang. Tapi sayang kalau orang itu nggak menjaga kesucian, ya Tuhan nggak berkenan kepadanya. Terus sekalian, Soekarno pernah punya 9 istri. Seperti yang sebagian orang tahu. Sekalian. Nah, kita melihat ini seorang yang istri ke-7 ya, yang dinikahi kalau nggak salah umur 19 tahun ya, namanya Yurike Sanger. Ini istri ke-7 ya. Kemudian ini orang bernama Heldi Jafar ya. Ini istri ke-9, istri terakhir ya pada Bung Karno. Sekalian. Bung Karno menikahi dia waktu Bung Karno umur 65, padahal Heldi Jafar itu baru umur 18, sedangkan Yurike Sanger umur 19, Bung Karno sudah 63 kalau tidak salah, atau 62. Nah, sekalian, itu satu contoh yang tentunya tidak baik, sekalian. Ya. Tapi kita sebagai umat Tuhan harus menjaga kesucian, sehingga kita bukan hanya dipakai Tuhan, tapi hidup kita diperkenan Tuhan. Ini suatu hal yang penting sekali. Ya. Kemudian yang kelima, sekalian, kita harus mempunyai semacam ketekunan disebut. Ketekunan, hupomone, ketabahan, kesetiaan.
Apa arti hupomone? Hupomone itu bukan sekedar duduk, nerimo apa yang terjadi. Bukan itu. Tetapi ada kekuatan untuk mengubah dan menang. Ya itu hupomone. Jadi bukan sekedar duduk, ya santai-santai, bukan. Ya, bukan sekedar nerimo apa yang terjadi, udah terjadilah begitu ya. Tapi ada kekuatan untuk mengubah dan untuk menang. Terus sekalian, kita baca Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mati yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, ya, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun hupomone, memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Tekun hupomone. Terus kalian, Tuhan Yesus itu tekun memikul salib untuk menebus umatnya. Ya, bahkan di atas salib perkataan pertama adalah, Father, forgive them because they don't know what they are doing. Ampuni mereka Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka sedang perbuat. So sekalian, ini suatu hal yang penting. Dan Tuhan Yesus ketika disiksa, dianiaya, dia disalibkan tuh, Tuhan Yesus tuh menahan diri untuk tidak membalas. Walaupun Tuhan Yesus sangat mampu untuk membalas orang-orang yang menyiksa dia. Oh, gampang saja. Tapi dia sengaja menahan diri. Untuk apa? Karena Tuhan Yesus mau menderita itu untuk menjadi tebusan bagi umatnya. Ya, Tuhan Yesus sebenarnya mampu menahan diri. Tuhan Yesus sebenarnya mampu untuk melakukan segala pembalasan, tapi dia menahan diri supaya dia bisa menjadi penebusan bagi umatnya. Terus kan ini suatu hal yang penting sekali. Tuhan Yesus menyatakan kehebatannya dalam kasih dan menahan diri. Puji Tuhan. Ya, terus kalian, ini suatu hal yang penting sekali. Seringkali ada sebagian orang berkata, aku sudah nggak tahan lagi untuk membalas sikap yang kurang ajar yang menghina aku. Ya. Terus kalian, memang seringkali kalau dengan kemampuan kita sendiri, kita seringkali bisa bicara demikian. Tapi kita berkata, Tuhan, biarlah Tuhan menyatakan kasih dan kuasa-Mu. Ya, kasih supaya mereka dicelikan mata rohaninya, dibukakan hatinya, ya, supaya mereka pun boleh mengenal kasih Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang saat menjalani salib, Tuhan mengubah sesuatu yang sangat hina menjadi kemuliaan bagi umatnya. Ya, saat menjalani salib, pikul salib, Tuhan mengubah sesuatu yang sangat hina menjadi kemuliaan bagi umatnya. Ya, saudara sekalian, makanya ada seorang yang bernama Fanny Crosby. Orang ini pada usia 6 minggu sudah jadi buta, seperti saudara lihat. Ya, beliau hidup sampai 80 tahun lebih, tetap buta. Tapi beliau dipakai Tuhan luar biasa. Ya, setelah selesai dengan kuliahnya dalam keadaan buta itu, dia menikah. Ya, dia punya anak. Tapi akhirnya dia juga jadi dosen bahasa Inggris, sastra Inggris ya. Tapi kemudian dia berkata, oke, aku mau full untuk melayani Tuhan. Dia bikin ribuan lagu. Ini Fanny Crosby, ya. Salah satunya banyak lagu yang kita sekarang masih nyanyikan, ya. Nah, salah satunya adalah salibnya. Salibnya selama mulia. So sekalian, in the cross, be my glory ever. Salib adalah hukuman yang sangat hina, yang mau dan rela ditanggung oleh Tuhan Yesus yang begitu mulia. Supaya kita yang hina ini bisa terima kemuliaan pengampunan dosa dari Tuhan. Puji Tuhan. Oh, saudara sekalian, ini suatu hal yang indah. Ya. Kemudian yang keenam adalah kesalehan. Eusebia. Terus sekalian, Eusebia mempunyai arti menyembah Allah secara benar dengan tekad untuk melaksanakan semua perintah Allah. Kita bukan hanya menyembah Allah di gereja, bukan hanya menyembah Allah di tempat persekutuan,
Kita menyembah Allah dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam perbuatan, dalam bisnis, dalam pekerjaan kita. Kita berusaha melaksanakan semua perintah Allah. Walaupun kita anggap, walaupun orang-orang sekitar kita berkata, itu ketinggalan zaman, mana ada orang suci, mana ada orang yang gak bohong dalam berjualan, ya. Tapi kita berkata, Tuhan tolong aku. Aku bertekad untuk melaksanakan perintah Tuhan dalam segala bidang hidupku. Puji Tuhan. Tuhan berikan kita kekuatan. Ya, terus kalian, ini suatu contoh yang luar biasa. Menyembah Allah secara benar. Ya, itu contoh ini. Terus kalian, ini Maria duduk di bawah kaki Tuhan, mendengarkan akan ajaran-ajaran Tuhan. Sementara Marta begitu sibuk melayani dengan hal-hal yang praktis, ya. Dan Tuhan berkata, apa yang dilakukan oleh Maria itu lebih baik. Karena apa? Karena dia mendahulukan Tuhan, mendahulukan persekutuan dengan Tuhan. Baru setelah bersekutu dengan Tuhan, barulah dia melakukan pelayanan. Harusnya seperti itu. Jangan kita melayani dulu baru bersekutu dengan Tuhan, tapi bersekutu dulu dengan Tuhan. Ya, setiap pagi kita bersekutu dulu dengan Tuhan dalam firman, dalam doa. Setelah itu kita melakukan tugas-tugas kita. Ya. Kemudian arti kedua daripada kesalehan Eusebia adalah melayani sesama manusia secara benar. Sekalian, ini luar biasa. Siapakah sesamaku manusia? Itu orang yang sedang menderita itu, yang dirampok habis-habisan, yang dipukul sampai hampir mati. Dan orang Samaria itu adalah sesama manusia. Orang Samaria menganggap orang yang baru dirampok itu sama manusia. Walaupun orang yang dirampok itu orang Yahudi yang membenci, yang menghina orang Samaria. Tapi orang Samaria itu menolong orang yang hampir mati itu. Ditolong dan diberikan pengobatan. Puji Tuhan. Terus kan melayani sesama manusia secara benar. Jadi kesalehan adalah orang yang bukan hanya taunya gereja, persekutuan, bukan hanya itu. Tapi kesalehan mempunyai arti dua. Menyembah Allah secara benar. Orang ini senang menyembah Tuhan. Tapi yang kedua itu aspek vertikalnya, menyembah Allah secara benar. Tapi akibatnya aspek horizontalnya juga berkenan. Melayani sesama manusia secara benar. Itulah orang yang saleh, Eusebia. Puji Tuhan. Ya. Kemudian yang ketujuh adalah kasih kepada saudara-saudara. Philadelphia dalam bahasa aslinya. Terus kalian, kasih kepada saudara-saudara. Ya. Kita ingat dalam perjanjian lama, ya, kisah rekonsiliasi Yakub dengan Esau. Ya. Tadinya mereka saling membenci, tapi akhirnya mereka rekonsiliasi, saling berpelukan. Ya, kasih kepada saudara. Philadelphia. Dan yang terakhir dikatakan kasih akan semua orang. Agape. Agape adalah kasih tanpa syarat. Kasih tanpa syarat. Oh, sekalian, ingatlah hal ini. Kasih agape adalah kasih yang meskipun kau sudah menyakiti aku, mengecewakan aku, tapi aku tetap agape dengan pertolongan Tuhan. Agape kepadamu. Ya. Kasih. Kalau adalah kasih yang bersyarat, itu kasih manusia. Kita mengasihi orang yang mengasihi kita. Kita mengasihi orang yang memperhatikan kita. Tapi kita diajar Tuhan untuk melakukan agape. Kasih tanpa syarat. Kasih yang meskipun. Walaupun orang itu sudah mengecewakanku, menyakitiku, tapi aku tetap agape dengan pertolongan Tuhan kepada mereka. Puji Tuhan. Haleluya. Ada satu ayat yang bagus, ya. Yuk kita baca sama-sama. Matius 5 ayat 44. Tapi aku berkata kepadamu, kasihlah, agapelah musuhmu. Kasih yang meskipun, ya. Dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Puji Tuhan. Nah, saudara sekalian, baiklah kita pada tahun yang baru ini kita kembali mengingatkan akan tangga pertumbuhan rohani. Ya, dikatakan apa? Pertama harus ada iman kepada Yesus yang menyelamatkan kita. Kemudian setelah iman kita tambahkan dengan apa? Tambahkan dengan kebajikan. Tambahkan dengan pengetahuan secara praktis. Tambahkan lagi dengan penguasaan diri, dengan ketekunan, dengan kesalehan, dengan kasih akan saudara dan kasih akan semua orang. So sekalian biarlah firman Tuhan membimbing kita pada tahun yang baru ini. Kita melakukan dengan pertolongan Roh Kudus, kita dimampukan untuk melakukan kehendak Tuhan. Mari kita
hadapi tahun yang baru ini. Menatap ke depan dengan berdasarkan pada pertolongan Tuhan. Mari kita berdiri, kita nyanyikan satu lagu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Mari kita berdiri. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Mari angkat tangan kanan. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Perempuan saja, aku mengasihi Kau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Pria saja, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Angkat tangan kanan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi, menyenangkan hati, menyenangkan hati-Mu. Kami bersyukur pada minggu pertama tahun yang baru ini, Tuhan memberikan kami firman, petunjuk, agar kami bertumbuh kerohanian kami, sesuai dengan firman Tuhan. Roh Kudus bantu kami, agar kami boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, dan memuliakan Tuhan, jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih. Tolong setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan, meneraikan firman-Mu dalam hati kami, dan mampukan kami melaksanakannya. Sebentar kami akan menerima perjamuan kudus pada tahun yang baru ini. Tuhan memberkati setiap kami dan mempersiapkan hamba-Mu yang memimpin. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang beriman mengatakan, amin. Silakan duduk.